Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selina. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Makalah Etika dalam Praktek Akuntansi Manajemen dan Akuntansi Keuangan. Yang pertama, apa itu etika dalam manajemen keuangan? Etika dalam manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi yang terkait. Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi jumlah besar golongan karir tersedia di bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi atau perusahaan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya yang tepat menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, guna membatasi masalah yang dikarenakan kompleks permasalahan, maka masalah yang relevan untuk diungkap dalam makalah ini adalah bagaimana etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Tujuan masalah. Berdasarkan identitas masalah tersebut, maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang pertama kita bahas yaitu etika dalam praktik akuntansi manajemen. Yang pertama itu poinnya etika dalam akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen merupakan peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, di mana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis. Maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya, dan etis. Tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan manajemen lebih luas dibandingkan tanggung jawab seorang akuntan keuangan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengevaluasian, yang ketiga pengambilan, yang keempat manajemen dan penjawaban sumber, yang kelima pelaporan eksternal. Poin kedua, etika profesional akuntansi manajemen. Kebiasaan beretika adalah sangat penting dalam berkomunikasi yang baru, digital, berbasis kepercayaan, dan kepentingan sangat dijunjung tinggi. Kejujuran perusahaan yang diwujudkan dalam merek dan reputasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, karyawan, dan investor. Ada 4 standar etika untuk akuntan manajemen. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, kerahasiaan. Yang ketiga, integritas. Dan yang keempat, objektivitas. Poin ketiga adalah creative accounting. Menurut Swan Susiawan 2003, creative accounting adalah aktivitas badan usaha untuk mempertahankan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penyajian nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung motivasi mereka yang melakukannya. Yang poin keempat itu whistleblowing. Itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan baik dilakukan oleh perusahaan atau atasan kepada pihak lain. Pihak yang dilaporkan ini bisa saja atasan yang lebih tinggi ataupun masyarakat luas. Whistleblowing terbagi dalam 2 macam, yaitu yang internalnya. Hal ini terjadi ketika seorang atau beberapa orang karyawan mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh karyawan lain atau kepala bagiannya, kemudian melaporkan kecurangan itu kepada pihak perusahaan yang lebih tinggi. Contohnya, kecurangan yang dilakukan karyawan lain yang di dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan demi kepentingan pribadi. Kedua, yang eksternalnya, itu menyangkut kasus di mana seorang pekerja mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaannya, lalu membocorkan kepada masyarakat karena dia tahu bahwa kecurangan itu akan merugikan masyarakat. Contohnya, ada pembuangan limbah yang dilakukan perusahaan atau pabrik ke pemukiman masyarakat, sehingga membahayakan kesehatan warga. Yang kedua, etika dalam praktik akuntansi keuangan. Apa itu akuntansi keuangan? Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengelolaan data akuntansi dari suatu perusahaan atau penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal maupun eksternal.
Seorang akuntan keuangan bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dari perusahaan secara internal dan membuat laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yaitu pertama, perilaku profesi akuntan. Profesi akuntan dalam akuntan keuangan memegang rasa tanggung jawab yang lebih tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak benar tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak audit perusahaan yang tidak mengungkapkan salah tadi. Kode etik yang kuat dan sikap kepatuhan terhadap etika dapat menyebabkan kepercayaan investor sehingga mengarah kepada hal yang kepastian dan memerlukan hal yang keamanan bagi para investor. Yang kedua, kode etik IAI. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dimaksud sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhi tanggung jawab profesionalnya. Kedua, kode etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3, yaitu prinsip etika, yang kedua aturan etika investasi, dan ketiga aturan etika. 3. Kepatuhan. Kepatuhan terhadap kode Ikatan Akuntan seperti juga dengan sebuah standar dalam masyarakat terbuka, tergantung terutama sekali pada pemahaman tindakan sukarela anggota. Yang keempat, prinsip etika profesi. Prinsip etika profesi ini dalam kode etik menyatakan mengakui profesi akan tanggung jawabnya kepada publik pemakaian jasa akuntan dan rekan. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam etika manajemen dan etika keuangan. Pertama, prinsip tanggung jawab profesi. Yang kedua, prinsip kepentingan publik. Yang ketiga, prinsip integritas. Yang keempat, prinsip objektivitas. Yang kelima, prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Yang keenam adalah prinsip kerahasiaan. Yang ketujuh adalah prinsip perilaku profesional. Dan yang ke-8, prinsip standar teknis. Yang kelima, kode perilaku profesional. Tugas ini diharapkan dari seorang profesional, yaitu mempertahankan, memiliki kompetensi dalam bidang keahlian, objektivitas dalam melakukan pelayanan, integritas dalam menangani klien, konfidensial sesuai hubungan dengan permasalahan klien, disiplin atau anggota yang tidak menjalani tugas sesuai dengan standar yang diharapkan, mampu mengembangkan tugas yang diamankan oleh masyarakat, memiliki formal yang baik, dan memiliki kejujuran. 6. Kecurangan, yaitu adalah kesenjangan atau atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan. Biasanya merupakan kesalahan, namun dalam beberapa kasus memungkinkan merupakan suatu kejahatan. Terhadap 4 faktor pendorong seorang melakukan kecurangan. Yang pertama adalah keserakahan, yaitu kedua kesempatan, yang ketiga kebutuhan, dan yang keempat pengungkapan. Kecurangan yang mungkin terjadi tersebut dapat dicegah antara lain dengan cara membangun struktur pengendalian inter yang baik. Yang kedua, mengefektivitas aktivitas pengendalian. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Yang keempat, mengefektivitas fungsi internal audit. Yang kelima, menciptakan struktur pengajian dan wajar dan pantas. Yang keenam, mengadakan protasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti. Yang ketujuh, memberikan sanksi yang tegas kepada melakukan kecurangan. Yang kedelapan, membuat program bantuan kepada pegawai yang dapat kesulitan baik dalam keuangan maupun non keuangan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saya ini adalah akuntan manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntan oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan bidang akuntan yang mengkhususkan fungsi dan aktivitas pada kegiatan pengelolaan data akuntan dari sebuah perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal maupun eksternal. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah untuk alat pertanggungjawaban manajemen, juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Pentingnya kejujuran dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut bukan hanya penting sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap publik maupun investor. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.